Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin di atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada waktu dan kesempatan ini kita bisa bertemu dan belajar bertolabul ilmi yang insya Allah mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Bersalam kita tidak akan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup Surau 7 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita pahami, yaitu pada masa ada dan tiada yang menjadi topik pertama yang sangat menarik perhatian kita di dalam mengkaji sebuah wujud awal mula jadi. Dikatakan dia tiada tetapi ada, ini perlu kebenaran dari kalam-kalam tersebut. Dari mana dasarnya kata-kata tiada itu dikatakan ada? Dari sisi mana kita bisa membuktikan yang tiada itu ada? Inilah yang akan menjadi suatu bahasan pada waktu dan kesempatan ini. Di jalan Allah bersifat wujud awal mula jadi, kata-kata tiada itu akan didapati dari kata aku tiada di dalam yang tiada, maka nyatalah aku ada. Artinya apa? Kita harus mengetahui, yaitu tiada di dalam tiada. Ya, kalau kita tidak tahu bagaimana yang dikatakan tiada di dalam tiada, aku bersifat pada sifatku tiada, maka wujudlah sifatku bernama tiada. Apa yang menamakan sifat tiada dan apa yang dikatakan aku yang tiada? Ini harus menjadi pemahaman dasar kita mengatakan yang tiada itu ada. Kita melihat dari sisi tiada. Apa yang dikatakan tiada? Sesungguhnya telah bertajali bersifat aku pada diriku dalam tiada,
itu yang disebut dengan kabir. Kabir adalah asal usul dari semua batin itu terjadi. Apapun yang bernama batin berasal dari kabir. Kabir adalah sifat sir bagi ketuhanan. Tetapi dalam bersifatlah aku pada kekabiranku kepada sifatku, maka terjadilah yang dikatakan yang tiada, yang berkodrat umat disebut dengan sukun. Sukun adalah sesuatu yang tiada tetapi terlihat ada. Terlihatnya berwujud akan sebuah kodrat alam bernama alam sukun. Alam sukun adalah alam mati. Alam mati bukan tidak ada. Alam mati itu ada. Nah, alam kabir adalah alam wujud batin yang disebut alam hidup. Jadi rupanya yang tiada di dalam tiada itu adalah yang mati dan yang hidup. Apa yang dikatakan hidup itu yang dikatakan kabir. Apa yang dikatakan mati itu yang dikatakan sukun. Mati dan hidup sama-sama tidak bisa dilihat. Tetapi dalam sifat pertemuanku dengan sifatku sendiri, maka sukun ini berasal dari hayat. Hayat yaitu sin. Tetapi karena bertajalinya batin kepada diriku bersifat aku, maka sin ini berubah wujud menjadi su. Dan sebutkan su, sin, alif, domah, u, maka jadilah kun. Ini yang dikatakan sukun. Jadi hayat berubah menjadi sir. Sir ini adalah batin bernama sukun. Dengan demikian, pertemuan antara kabir dengan sukun yang tiada bertemu pada sifatku keumatanku, yaitu yang tiada bernama sukun, yang ada disifatkan kepada alif kasroh a terlihat, dan yang tiada termasuk sifatku adalah alif domah u, ya, disebut u. Maka pertemuan antara sukun dengan kabir melahirkan diri rahasiaku disebut dengan au, yaitu diri rahasia au. Nah, kita lihat ini adalah usul sebelum bismillah itu terjadi. Dengan demikian, bagaimana kita bisa mewujudkan dari tiada di dalam tiada, maka nyatalah aku ada. Di sini kita lihat wujud dari takbir solat. Disitulah sukun memperlihatkan kabir ini berwujud. Apa wujudnya? Kabirau, kabir yang au, kodrat dua kodrat tadi, kabirau, kabir au, ya, kabirau, walhamdulillah, dan bertajalilah aku. Walhamdulillahi kasirau, hiduplah aku menjadi kodrat diri rahasiaku. Kasirau wa subhanallah, dan nyatalah aku berwujud Allah. Hibu qurantau wa asila, dan nyatalah aku terlihat. Kenapa pada la? Inilah lam alif lam jalalah, jalalahu telah nyata menjadi lam kasroh a dan alif kasroh a. Ini sudah menunjukkan nyata. Nyata di sini ada. Padahal la ini berkodrat tiada, tetapi ditajalikan oleh yang tiada menjadi ada dalam kodrat la, yaitu lam jalalahu. Nah, inilah wujud kaji awal berasal dari lam jalalah, tetapi dalam maujud terakhir sudah dinyatakan bahwasan yang tidak ada itu adalah awalnya yang nyata. Ya, dari tajalinya sukun
terhadap kabir. Dengan demikian para jemaah, terjadilah perbuatan tajalli ibadah yang berkekalan 24 jam. Kemana arah dari kabir? Kabir adalah berarah kepada suatu hayat, hidup. Makanya masrik itu, matahari terbit itu dikatakan masrik. Tetapi tidak terang, artinya hidup. Apa yang hidup? Yaitu melihat wujud daripada yang ada. Sementara kabir adalah kodrat tiada bagi umat disebut dengan sukun. Sukun ini adalah kodrat hitam yang dikatakan alam batin, alam ma'rifat. Inilah yang menjadi diri yang mati. Kenapa dinamakan diri mati atau sukun? Karena yang berwujud hidup itu adalah kabir. Jadi di sini dampak dari kekuatan kabir menjadikan siang pada hari, dampak daripada sukun yaitu menjadikan malam daripada hari. Malam melihat diri dan siang melihat yang berdiri. Inilah yang mengatakan berkekalan dalam berhadapan kepadanya. Siang melihat wujud diri dan malam melihat diri. Dan inilah yang akan dikatakan oleh Allah, aku lebih dekat daripada urat lehermu ke dirimu sendiri. Hanya dalam sebuah kedipan mata, apabila mata ditutup melihat diri, dan apabila mata dibuka melihat sesuatu yang berdiri. Inilah yang menjadi kekekalan dalam bertuhan. Dan berdampaklah kehadiran daripada alam kabir menunjukkan hayatnya pada siang, dan itu adalah malam. Siang adalah waktu untuk melihat yang berdiri, yaitu zahiru rabbi, dan malam inilah dikatakan sifat mati bagi diri berwujud gelap atau dikatakan hitam. Makanya Ka'bah itu warnanya hitam karena itu wujud dari diri, ya. Itu disebut dengan sukun atau mati. Sesungguhnya sukun itu adalah dia. Lihat tulisan al-maut, pasti di atas wawunya ada sukun bulat. Waw itu hu atau dia. Nah, nyatalah perbuatan yang tiada kepada yang tiada adalah wujud siang dari malam, atau adalah disebut pancaran dari kabir dan sukun yang menjadikan adanya ibadah kekal kepada siang dan malam. Siang disebut hidup, malam disebut mati. Mati adalah kodrat diri dan hidup adalah kodratnya Tuhan yang berdiri. Maka zahir batin kita adalah suatu hubungan yang tak terpisahkan antara diri dengan yang berdiri. Inilah wujudnya. Maka dalam tajalli sukun melahirkan kabir, mewujudkan kabir dalam solat itu. Nyatalah lam jalalah berdiri dengan nyata yang dipanggil dengan Allah. Inilah ada di dalam yang tiada, maka nyatalah aku ada. Baik, kita coba bermuzakarah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah para imam dan ustazah. Baik, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya sekeluarga selalu sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Insyaallah, amin. Sehingga kami
sehingga Buya bisa membimbing kami selamanya. Amin Allah, amin ya robbal alamin. Baik para jamaah, para sahabat-sahabat, kita kembali ke Mujakaroh. Silahkan siapkan pertanyaannya. Yang mau bertanya, silahkan angkat gambar tangannya. Silahkan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pak Khalifah kita ini mau bertanya. Silahkan Pak Khalifah bertanya kepada Buya. Silahkan. Terima kasih, Guru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah. Semoga Buya sentiasa sehat selalu beserta keluarga. Insyaallah. Terima kasih. Amin. Izin bertanya, Buya. Jadi inikah yang AU kalau sudah nyata dalam perbuatan, semakin kita berusaha untuk tiada, semakin dia ada, itu Buya. Ya, itu dia. Itu dia yang sebenarnya. Semakin kita mencari yang tiada, semakin nyata dia ada. Ya, dengan nyatanya dia ada, ini menandakan bahwasanya zahiru Rabbi itu sudah nyata adanya. Nah, dalam AU tadi sudah terlihat diri awal yang pernah saya ajarkan berasal dari diri jauhar, berupa-rupa ayan sabitah dan terlihat wajah ayan kerajiah, tapi masih berkodrat AU. AU adalah keakuanku sebelum aku bernama aku. Gitu. Terus lanjut. Subhanallah, Buya. Inilah selamanya yang saya cari, Buya. Ternyata, alhamdulillah ya Allah. Dibuka. Jadi kalau kita tulis Khalifah tulisan AU, itu akan terbaca ain. Ya. Ain atau melihat. Di sini juga telah lengkap kehadiran yang dikatakan nur ma'in tadi. Aku yang menyaksikan adanya diriku bernama aku. Itu ain. Ya. Jadi dengan adanya kita sudah mengkaji bahwasanya aku tiada di dalam yang tiada, maka nyatalah aku ada. Nih terbukti dengan diri kabir dan sukun yang memperlihatkan. Karena sukun gelap maka terlihatlah tubuh yang nyata terang berupa kabir, dan kabir inilah yang berwujud menjadi lam jalalahu yang nyata, ya, yaitu wasilah. Subhanallah, kan, hibu koratau, nyatalah aku, wasilah yang berbentuk. Gitu. Jadi Allahu Akbar, Allah itu adalah aku, walhamdulillah yang nyat bergerak, ya, yang bergerak, hibu keratau, ya, walhamdulillah wa kasirau, yaitu menuju diri rahasia, sirau, ya, walhamdulillah wa kasirau wa subhanallah, dan akulah yang berkodrat Allah, wa subhanallah, hibu keratau wa ansila, dan nyatalah terlihat berbentuk. Inilah diri awal yang sebelum aku menamakan diriku aku adalah AU. Makanya diawali oleh auzubillah, tajali diriku adalah tajali batinnya Allah. Paham? Ya, Buya. Terima kasih banyak, Buya. Lanjutkan. Silakan. Jadi, terus. Buya, kabir ini puncak dari segala yang batin, Buya. Ya, kabir adalah puncak segala yang batin. Jadi kalau kita termasuk yang mengesahkan
yang memenghakkan. Contoh, kalau tidak sukun yang berdiri di dalam kabir, tidak sampai solat orang, tidak nyata wujudnya aku, maka gagallah Allahu Akbar. Gagallah Allah itu adalah aku yang bergerak, bar. Kalau tidak berdiri dalam kabir, yaitu sukun yang berdiri dalam kabir berwujud kepada lam jalalahu wasilah. La itu nyatanya ada, lam alif kasroh a, alif kasroh a. Tapi nyatanya la itu artinya tiada lagi. Nah, kan gitu. Itulah yang ada itu tiada, yang tiada itu ada. Gitu, paham? Insya Allah ya. Jadi selama ini yang menyaksikan itu juga adalah diri rahasia ini ya. Iya. Alhamdulillah. Inilah yang dikatakan ada diri sebelum diri yang berdiri. Nah, gitu. Ya. Itulah a'u tadi, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Buya. Iya. Jadi hasilnya apa? Siang dan malam ini adalah pantulan dari diri kita sendiri. Siang untuk melihat wujud Allah, malam untuk melihat diri. Hitam, tetapi ingat itu adalah dirinya yang terlihat siang. Teringat tubuh kita siang di malam hari, maka sudah masuk siang kepada malam. Begitu juga di saat malam, di saat siang. Ya, mana diri siang? Diri siang dipantulkan oleh diri malam yang ada di tengah dalam diri kabir tersebut. Itulah sukun. Kalau tidak ada yang gelap, bagaimana bisa ada yang terang? Inilah kosong demi kosong tadi. Nah, terus dikabarkan lagi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Berdirilah kamu di antara keduanya. Di mana kita berdiri lagi? Antara kabir dengan sukun. Akhirnya yang berdiri adalah yang wujud. Yang terlihat adalah orang yang berdiri di antara sukun dan kabir, yaitu yang maujud itu sendiri. Dan menyatakan dia adalah Tuhan, maka diambilnya kedua-duanya, kabir dan sukun, dengan ibadah mengkedipkan matanya. Apabila dia ingin melihat dirinya, dia akan tutup mata. Apabila dia ingin melihat ketuhanannya, maka dia buka mata untuk melihat zahirnya. Nah, maka berdirilah kita pada wujud yang membuka dan yang menutup mata. Ingat itu. Itu yang berdiri di antara keduanya. Paham? Paham ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak ya. Insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pertanyaan Pak Khalifah bermakna sekali. Wah, luar biasa ya. Nah sekarang mungkin lanjut pertanyaan dari Ustadzah Aminah. Silahkan Ustadzah Aminah bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Imam Gede Publik. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ayah sehat walafiat. Insyaallah. Biasa dilindungi Allah. Insyaallah. Semua keluarga. Begitu juga Insyaallah. dengan ustazah, imam-imam yang ada dalam grup ini. Insyaallah. Mari kita sama dalam keadaan yang
paham apa yang ayah Ustaz kita Insya Allah. sampaikan. Amin. Di sini ayah, saya ingin bertanya tentang AU. Adakah ini yang dinamakan sebagai yang selama ini kita tebak-tebakan antara janganlah kau hidup di antara Tuhan dengan umat? Adakah ini ayah? AU adalah sebuah kodrat awal dari sifat diriku sendiri. Ya, itu adalah kodrat awal. Ya, bukan yang ada di antara keduanya. Dia adalah kodrat awal. Yang ada di antara keduanya itu yang terlihat. Yang terlihat ini masih di dalam tanda tanya. Tetapi dia adalah di antara keduanya dan kita belum bisa kasih tahu itu siapa. Ya. Nah, maka di dalam kabir dan sukun hanya mewujudkan sebuah yang zahir. Paham? Ya. Insya Allah ya. Maksudnya masih lagi tertanya-tanya di antara keduanya. Tetapi ini adalah bayangan kepada yang nyata itu. Ya ya. Nah, soalan saya boleh lanjut saya? Insya Allah. Insya Allah. Saya lanjutkan ayah. Bagaimana kita kedipkan mata, membuka mata itu dengan kita paham apabila kita membuka mata, maksudnya kita akan melihat kudrat Allah yang berdiri. Apabila kita menutup mata, maka kita akan melihat wujudnya itu diri. Jadi bagaimana kita dalam menggunakannya dengan mata kita ini ayah supaya kita begini. kepahaman kita. Kita beribadah dengan melihat wujud zahirnya. Ya. Dan beribadah melihat kodrat sifatnya yang bernama sukun. Ya. Itu adalah ibadah yang berkekalan. Makanya Allah bilang, aku lebih dekat daripada ulat lehermu sendiri. Artinya satu kesatuan, bahwasan ingin melihat yang berdiri, maka pandanglah jasad. Ingat ingin melihat diri, maka pandanglah, tutuplah mata, pandanglah diri sukun. Akhirnya terpandanglah diri yang berdiri. Tapi jangan ditanya siapa yang berdiri, kan gitu. Insya Allah ya. Terima kasih banyak saya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Alhamdulillah, pertanyaan dari Ustazah Aminah luar biasa sekali dan sudah dijawab oleh mursyid kita. Nah, sekarang lanjut pertanyaan dari Ustazah Sinar. Silakan Ustazah Sinar bertanya kepada Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Amirul Mukmininku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru mursyidku yang tercinta, yang mulia. Insya Allah. Dan buyaku yang kasih. Ananda ingin bertanya, apakah AU itu alif kasro A disamakan dengan aftar dan alif kasro U disamakan dengan alif ba'dal? Samakah dengan yang dimaksudkan itu, wahai Amirul Mukminin? Insya Allah. Insya Allah. Itu akan sama. Ya. Setiap keberadaan terlihat bagi diriku bersifat aftar. Dan setiap hakikat bagi diriku bersifat ba'dal. Itu kan sudah pasti. Ya. Cuma aftar di sini dia terzahir oleh jadinya kabir yang terpantul kepada nurul ihsan, ya, sehingga terlihat nyata. Nah, dan terpantullah dari sifatku sukun
kepada nurul iman, jatuhnya kepada ilmu. Melihat diri dengan ilmu, melihat yang berdiri dengan nyata. Dan yang berdiri itu nyatalah ilmu. Nah, ini yang dikatakan sebuah wujud kodrat ilmu. Kodrat iradat ilmu. Paham? Insya Allah. Di mana kita beribadah, dikatakan beribadah 24 jam itu dengan memejamkan mata, melihat diri dengan membuka mata, melihat yang berdiri, bertemulah di antara asrornya, Bu ya. Apakah itu bisa dikatakan? Iya, bertemu dengan asgor dalam bentuk disebut dengan alam bernama manusia. Gitu. Cuma ibadahnya adalah ibadah ma'rifatullah, yaitu dalam rangka melihat Allah. Nah, itulah ma'rifatullahnya. Dan melihat Allah, dan Allah lah yang mampu melihat. Gitu. Amin. Amin. Terima kasih banyak wahai Amirul Mukmininku, sehat selalu. Ya. Semoga sama keluarga tercinta, amin. Saya terima wahyu dan kalamnya Buya, guru mursyidku yang tercinta, amin, amin ya robbal alamin. Insya Allah, amin. Insya Allah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan dari Ustadzah Sinar, alhamdulillah udah dijawab oleh Buya, guru mursyid kita. Selanjutnya silakan Pak Imam Japar bertanya kepada Buya. Silakan. Terima kasih Pak Jurutabli, Pak Imam Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga senantiasa selalu dalam lindungan cinta dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin. Insya Allah. Dan kemudian para imam, khalifah dan ustazah semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga. Insya Allah, amin. Insya Allah. Buya, izin saya mau bertanya. Baik. Tadi Buya ada berkalam bahwa sukun mengarah menuju kepada kabir untuk menjadi nyata. Jadi kabirau wa kasirau. Ini dua-dua ada alif domma. Dua-dua rahasia. Apakah ini bisa disamakan Buya dengan dalam tauhidun Allahudun menuju Muhammadun? Kira-kira begitu Buya. Mungkin di atas itu ya. Di atas itu karena belum ada yang mengatasi AU itu ya. AU itu sebelum bismillah. Sementara Allahudun Muhammadun itu setelah sirnya bismillah. Gitu. Jadi kalau AU itu aku menamakan diri awalku AU sebelum aku menyatakan aku hu atau aku pada diriku. Nah itu. Jadi ada dua kali, pertama au dan kedua hu. Nah itu artinya sama-sama aku, tapi lebih awal aku awal ya, au aku awal. Gitu. Jadi berarti Buya di sini posisi aku di sini yaitu aku sebagai Allah dan Muhammad beda dengan aku sebagai kabirau dan wakasirau, Buya. Ya, nyatalah aku subhanallah. Setelah dia aku menyatakan diriku nyata berwujud Allah, dan yang nyata itu adalah wasilah aku, kan gitu. Lam jalalahu. Gitu. Insyaallah. Paham? Terima kasih. Ya, insyaallah. Gitu, insyaallah. Masih ada yang mau ditanyakan? Terus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Kita lanjut pertanyaan berikutnya kepada Imam Haji. Silakan, Imam Helmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayahanda Buya? Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada juru tabligh yang saya hormati, juga para imam, para ustazah. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin, insya Allah. Amin, Allah. Izin anak anda bertanya Ayahanda. Ya. Dalam sifat kabir, kudrat kabirnya Allah, berarti di situ waktu kita mengangkat takbir, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'rata wa asila, maka apakah itu boleh dikatakan itulah wujud nyata yang terlihat? Apakah, tolong penjelasannya Ayahanda? Ya. Pasangannya adalah dikala pernyataan Allahu, berarti Allah itu sudah berwujud aku ya. Allahu Akbar. Nah, aku ya, aku. Memang kalau sudah aku yang ada di situ, maka aku bertajalilah sampai nyatalah berwujud Allah, ya kan? Dalam kodrat nyata lam jalalahu. Nah, jadi gitu. Jadi harus dihadirkan akunya dulu. Gitu. Jadi Allahu, kalau di sholat tuh hu itu tangan sudah sampai di pusar. Ya. Hu akbar. Nah, di saat akbarnya di sini dia akan berwujud dan berupa. Jadi tajali dari kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilam. Ini harus tuntas di kata Allahu Akbar. Dalam pandangan harus selesai. Maka mempelajarinya dari kata-kata atau kalam-kalam itu dipelajari satu kata demi satu kata. Kabirau, nah kabir au disatukan jadi kabirau. Walhamdulillah, dan aku bertajali dan bergerak. Walhamdulillahi wa katsira, dan aku menjadi wujud diri rahasia. Wa subhanallah, maka nyatalah aku berwujud Allah. Ya kan? Nah, subhanallahi wa katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, maka nyatalah aku terlihat, yaitu sebagai diri lam jalalahu, yang mana lam al kasro'a dan alif kasro'a. Nyatalah. Nah, dan la itu adalah sebuah wujud tiada bernama aku. Berarti benar, datang aku, berdiri aku. Gitu. Paham? Alhamdulillah, alhamdulillah Ayahanda, terima kasih atas wawasannya. Minta ridha, minta halalnya Ayahanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan dari Imam Helmi sudah dijawab bersama Buya. Selanjutnya silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya mau coba bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan Buya
sehat selalu Insya Allah. sehingga tetap bisa membimbing kami Insya dan Allah. bisa di dalam masa belajar ini. Insya Allah. Begini Buya, di kalam Allahu Akbar ini kan di dalam takbir kita akhirnya diakhiri dengan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar ini berarti dari sifat yang 20 itu ya Buya, yang dibagi 3 dari salbiyah, nafsiyah, dan manawiyah. Ya, Apakah saya itu rasa yang dibawa kita ibadah? tidak perlu terlalu jauh dibawa. Allah wujud kepada aku. Artinya Allah itu ke aku. Kalau sudah sampai pada aku, ini yang harus dinyatakan dalam tajalli. Ya. Kabira walamillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Muncul dia yang aku tadi, muncul dia pada kata Allah. Nah, la itu dua artinya. Pertama, la itu tiada, tetapi tiada itu ada itu aku. Kan gitu. Cuma aku di sini sudah masuk ke lam jalalah. Ya. Lam la jalalah, lam alif, lam jalalahu. Itu kenapa? Karena dia muncul sebagai au. Gitu, bukan hu. Hu itu dia berkuasa dan munculnya menjadi kodrat lam jalalahu. Gitu. Masuk hu, keluar lam jalalahu. Gitu ya. Keluar diri au, masuk hu, keluarnya au. Datang u, berdiri au, ya. Dan au adalah diri awal, diri rahasia yang derajatnya sangat tinggi sekali. A'udzu billahi minas syaitonir rajim, ya. Gitu. Paham? Insyaallah, insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Imam Isa nih mau bertanya. Silahkan Pak Imam Isa bertanya kepada Buya. Silahkan. Suaranya audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jabahkan ada hadas salik-salik semua jamaah dipermudahkan ayah. Insyaallah. Ya begini ayah. Dengan nyatanya Allah Akbar pada au. Adakah ini menghadirkannya, menariknya daripada nufus untuk hadirkannya, merangkumnya menjadi satu? Bagaimana itu ayah? Silakan. Tak perlu juga terlalu panjang pada perjalanan itu. Cukuplah pada masa sukun, pada hawa, pada gelap, sehingga muncullah terang daripada gelap, yaitu kabir muncul daripada sukun. Nanti kabir ni berterjadi pada hayat yang terlihat. Ya, wasilah. Jadi penghantarkan dia itu lebih tepat daripada sukun. Sukun, wujudlah kabir pada sukun, dan kabir mawujud pada zahir yang bersifat daripada lam jalalah. Dah tu. Kalau batin napas, tanapas, nufus itu dalam masa pada ni dia belum ada sama sekali. Dia belum terwujud, ya, kerana ini masa di atas wujud. Sebelum aku hu berkata daripada aku, au lebih awal daripada aku daripada kata hu. Lebih awal au di kalam tu. Au ni lebih awal ya daripada hu. Nah, ini dia kata tadi
sebelum aku bernama daripada diriku aku, maka aku sudah ada sebelum aku daripada aku yang ada. Itulah a'u, sudah ada daripada aku pada hu yang ada. Macam tu makna dia. Jadi ibarat kata tu sir daripada hu, ya, sir. Jadi tajalli dari tiada terhadap pada hal yang tiada. Kata. Dari tiada aku, nyatalah aku dari tiada di dalam yang ada. Jadi kita ni nak cari daripada perintah dia, aku ada dan nyatalah aku pada tiada di dalam yang ada. Jadi tak boleh awak keluar di situ. Itu rumus daripada pencarian siapa aku ni. Gitu. Ini yang menjadi pada dampak daripada tu terjadilah ibadah daripada siang dan malam adalah pantulan dari kabir dan sukun pada diri kita. Makanya batu nisan kita pada kita makam, ya, di kuburan makam itu kenapa dua? Nah, itulah dia tadi, sifat kabir dan sifat sukun tadi itu. Ya. Jadi siapa wujud yang di situ? Itu diterangkan bahawasan wujud yang ditanam itu adalah wujud daripada kabir dan sukun. Itulah kabir bernama ani dan sukun adalah sifatnya adalah suatu nas, ya, yang lebur jadi pada kata su. Makanya di makom itu dinamakan nisan, ya. Nisan itu adalah perbuatan tajalli kabir dan sukun, masriki wal maghribi, orang daripada hidup dan orang juga daripada mati. Dikata daripada mati adalah hayat daripada hidup. Mati itu kerana bukan dia tak bernyawa lagi, tapi mati itu pasangan daripada hidup. Bukan dia tak ada, cuma dia pasangan daripada hidup. Itulah kosong-kosong. Hidup kosong, mati juga kosong. Artinya dia adalah tiada di dalam yang tiada. Faham? InsyaAllah. Baik jamaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.